Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel ngobor. Ya seperti biasa nih sama Mas Ayung. Tapi kali ini nggak seperti biasa Mas Ayung. Ya. Ya jadi saya berkunjung ke Mas Ayung nih yang kedua kali. Ya, dimana di sini suasananya masih sangat alami ya, dan di sebelah sini ini ada bangunan agak lama Mas Ayung. Ya ada bangunan apa di sini, dan kami duduk berdua di sini di salah satu kebun ya Mas Ayung. Pekarangan ini ya nggak jauh sih dari rumahnya Mas Ayung. Betul sekali. Iya, masih enak sini, silir. Sayang nggak seperti di tempatku itu banyak debu. Iya, kalau sini enak lah pokoknya, betah. Ya bikin ngantuk juga. Jadi sebenarnya tadi mau di studio, cuman berhubung ada satu hal yang memang kita nggak bisa berangkat, mau kan juga ada keperluan, akhirnya sekalian jalan. Ya udah kita ngetek outdoor aja wis. Dapat satu atau berapa kita di luar begitu sekalian. Nah, siapa tahu view yang di belakang nanti ada sedikit di samping kiri kanan kita bisa membawa teman-teman mungkin honeymoon ke masa lalu ketika di kampung begitu ya Bang. Oh, suasananya mirip-mirip dengan catatan usianya hampir sama dengan kita. Yang mengalami gini, yang mengalami suasana benar-benar suasana kampung ya Mas Ayun. Iya. Ya, sementara di depan kita ada kopi. Langkah baiknya ngobrol ya ditemani wedangan ya Bang ya. Iya. Biar nggak aus, biar nggak kering mulutnya. Terus ada ini jajan-jajanan nama, ada dawet. Terus ini apa sih, roti gulung. Kita juga ngerokok karena nggak di studio ya Bang ya. Karena aslinya emang ngerokok Bang. Ya baik. Ini sebenarnya nggak tahu kita mau menceritakan apa, tapi karena udah datang ke Tumaritis ya sedikit banyaknya saya sendiri mau cerita tentang lingkungan di sekitar sini Bang. Oh iya, satu lagi nih Mas Ayung. Ya. Kalau jam-jam segini kan aku pas lewat tadi dari arah utara Mas Ayung. Dari utara sempat ini lewat di depan Mas Tuying juga tadi. Ini lewat sepi, itu orang-orang pada aktivitas ya mungkin jam-jam segini Mas Ayung, masih di sawah atau... Beberapa orang iya kan di sini memang masih kampung lah, dibilang kampung banget. Sentuhan kotanya sih ada, katanya orang kampung juga dandanannya udah stylenya udah banyak yang mirip sama kota, bangunannya dan juga yang lain-lain, apalagi sekarang kan semua serba internet Bang. Kalau jam segini jelas karena ini hari kerja, hari sekolah ya, banyak anak-anak sekolah, terus yang orang-orang dewasa itu kebanyakan ibu rumah tangga Bang. Banyak yang usahanya di Jakarta, yang di kota lain begitu, dan di sini ibu-ibu biasanya sama nenek-nenek juga itu merawatin cucu, merawatin anak. Orang banyak bekerja. Kan ini kan kalau di Tumaritis ada 3 kampung ya, jadi kampung ini yang dibilang itu Duku Malang. Kalau di Nilaslur dulu pernah dijelaskan Duku Malang, kenapa artinya Duku Malang itu apa maknanya gitu. Ada di sana. Jadi di sini lebih sepi timbang kampung yang lain. Kalau yang lain itu lebih rapet-rapet rumahnya Bang. Nah di belakang saya ini bukan kita mengada-ada atau nyari view yang kelihatannya serem. Emang banyak seperti ini teman-teman. Jadi ini kebun ini dulu milik mbah saya. Ini kebun dulu milik mbah saya, cuman ya perubahan ya, lamanya waktu kemudian beralih ke tangan orang lain, dan orang tersebut dinilai salah satu tuan tanah. Nah kalau misalnya bukan tuan tanah, mungkin ini juga sudah dibangun rumah. Orang-orang seperti itu terkadang ya ini Bang, kebun di mana-mana ada tapi nggak dirawat, dibiarkan kayak gini ya. Dan ini kan pohon pisang. Ini pisang bukan pisang ini ya, bukan pisang. Kayaknya nggak produktif ya Mas. Nggak produksi sama sekali. Jadi bukan pisang yang ditanam, kedebok yang ditanam, tapi emang pisang liar. Jadi ya kalau pisang ditanam biasanya ini dirapiin, klaras sih ya, kering namanya klaras itu dirapiin. Terus di depan kita di sana juga sama seperti ini, ada pohon-pohon gede, ada mangga kerbau juga.
jadi nggak dirawatin. Sementara persis di belakang Kudapuran Pisang ini dulu rumah lama saya. Jadi rumah Mbah di situ di belakang ini ya. Sekarang tinggal puing-puing bang. Dulu Mas Riam juga pernah main kemari, masih ada rumah di saya masih SMA dulu. Itu tembok apa bilik? Apanya? Oh, bangunannya? Iya, bangunannya. Rumah biasa, rumah lama sih. Ya semi antara gabungan rumah lama sama yang modern saat itu. Ya. Dan di belakang kami ini juga saya gambarkan rumah yang dulu ya. Berarti waktu cerita tentang adik saya, teman-teman, yang judulnya ada sih banyak judul yang waktu lahirannya adik saya, waktu adik saya itu dilahirkan banyak gangguan terutama sosok Kunti ya bang. Terus yang keduanya pas lagi cerita yang lain itu tentang apa ya, yang pasti banyak saya bawakan tentang situasi rumah, tapi banyak kan bagian depan. Kalau yang samping dulu keluar, saya sama Mbah itu diajak keluar kalau malam-malam itu lewat pintu samping. Nanti saya tambahin mungkin di bagian kamera samping itu kayak apa kesananya. Terus di bagian ini rumah saya nggak ada sompang, langsung dapur. Terus sampingnya ada kandang kambing, itu tepatnya di sampingnya bangunan sebelah kanan. Di sini ya? Ya ada kandang kambing, nggak banyak, tapi saya dulu juga ngarit. Sekarang aja nggak punya kambing, nggak ngarit bang. Nah di sampingnya kandang kambing itu ada makam. Makamnya ada di mana bang? Di mana coba? Makam itu ada di belakang kita. Oh di sini makam juga. Ada makam. Iya. Itu kok enggak ini enggak apa? Enggak ada penanda itu kayak nisan atau apa itu. Jadi ya seperti cerita-cerita yang sering kali saya bawakan di ngobor. Ini satu banget ya suara burung-burung bang. Ini masih pagi soalnya ini ya. Ini burung preci kalau sekarang. Ya. Orang ngomong. Jadi ketika dulu pun saya masih kecil, saya nanya ke Mbah, ini ada kan kalau anak kecil yang namanya kuburan cenderung kuburan itu ada tenger 2 atau penanda itu 2, nisan 2, terus biasanya agak gunduk. Dan gunduk. Kalau dulu itu saya ya main di belakang ketika ngerawatin kambing kecil yang baru lahiran. Ya di situ duduk-duduk. Kadang-kadang batu nisannya itu buat kita itu bikin layangan atau bikin apa buat tatakan karena nggak ngerti. Buat telenan gitu ya istilahnya. Iya, buat telenan karena nggak ngerti. Bertambahnya umur akhirnya ada yang ngomong kalau itu makam. Cuman dari penjelasannya waktu itu yang saya nangkep, saya nggak paham dan orang-orang tua itu dulu juga nggak tahu itu makam siapa. Itu adanya persis mungkin ada jejer-jejer itu 4 nisan dan kesemuanya tinggal penandanya kayu itu mungkin tinggal 10 cm. Udah bener rapuh di 35 tahun yang lalu. Saking tuanya makam tersebut ya. Berarti 35 tahun atau 30 tahun yang lalu saja tinggal ya segini 2 ruas. Semuanya rata dan bukan 2 nisan, cuman 1 begitu ya. Masa tinggal segitu. Dan setelah saat itu saya ngerti itu makam ya lebih dihormati karena yang dimakan kan manusia. Ya kan, kita tadinya mau biasanya anak kecil sembrah lah kencing ke belakang aja atau apa itu jadi mikir-mikir begitu bang. Jangan-jangan yang kita lewati itu rata-rata makam semua di sini Mas Ayung ya? Di tanpa sini, kita ketahui. Betul. Ya. Ini kena hubungin dengan nanya. Semua area sini sampai di depan itu ada kali, semuanya makam. Semuanya makam. Jadi tarikannya bang, penandanya antara lain satu yang tengah itu makam yang saya tadi ngomong. Yang tadi ngomong berapa 4 biji ya, 4 buah makam. Terus tarikan ke belakang pol sampai kali. Yang kemarin kita live di sana itu juga itu belakang rumah saya persis. Itu malah justru masih ada nisan yang pakai batu yang ada cungkupnya. Itu. Nah itu kalau dilihat secara kalau misalnya dari cerita orang tua turun temurun, mereka juga nggak ngerti makam siapa, terus dulunya apa nggak ngerti. Tapi kalau kita bicaranya ranah batin, kita menelusuri jejak itu lewat batin itu nampak semua bang. Peristiwanya dulu apa, kenapa, terus dilihat dari sana ke depan HP pol itu makam semua.
makam semua. Terus lagi pas bangun rumah juga saya kan pernah dicerita ngobrol itu nguruk ya, waktu itu nguruk karena memang anggarannya nggak banyak, terus buat singget-singget bahasa Jawanya apa ya, buat lumayanan. Iya, buat ngirit-ngirit lah. Iya, daripada mesen batu urukan, batu gunung, tanah gunung itu kan lumayan. Wis ngambil makam di depan rumah aja yang kebun kosong. Saya sendiri yang ngorek pakai pacul, pakai garpu itu. Ternyata setelah 1 meteran udah nemu tulang dan posisinya itu berantakan, dan saya analisis dengan cara saya, terus tanya sama orang-orang tua waktu itu yang masih hidup, ternyata bukan tulang hewan, itu tulang manusia. Itu kebanyakan dari tulang kering yang keras-keras lah, tulang kering, batok kepala seperti itu, yang kemungkinan untuk hancur lama itu ya Mas Ayu. Ya. Saya kemarin itu termasuk orang, manusia kan tetap ada lalainya ya. Ada saatnya kita lagi nggak fokus, ada saatnya kita lagi jauh atau banyak pikiran. Keluarga ada yang sakit, terus sakitnya juga ada hubungannya sampai yang nggak kelihatan juga. Nanti larinya jadi ke dohir. Kalau itunya udah selesai, biasanya jadi tinggal meriang aslinya, Bang. Itu teman datang, salah satunya itu Mas Tuying datang, dia itu nggak lama ngobrol-ngobrol ngopi begini, dia kalau manggil saya kan Web gitu ya, Web asal-asalan manggilnya Web. Aku orang bisa melek, aku udah tahu kalau misalnya dia udah nggak bisa melek pasti dia tuh ya tidur sih, dohirnya tidur, tapi dia tuh mau kemana gitu loh, jeroannya itu mau kemana. Itu langsung 15 menit Bang, mungkin 15 menit langsung saya dibangunin. Dia bangun terus ngomong ke saya, kamu sembarangan katanya. Saya cengar-cengir, sembarangan primen, apa ini sembarangan, saya bilang kayak gitu. Udah tahu lingkunganmu begini, di bawah rumah ini makam semua kan, bilang kayak gitu. Ya kalau misalnya lagi tahlil, lagi zikiran, kirim Fatihah, di bawah itu dibawa gituin suruhnya, dikasih Fatihah, jadi enggak kayak gini rumahku petang kopi di sana-sananya kata gitu. Energinya kan enggak bagus buat kesehatan juga. Itu kalau kita bawa maaf nih sekitar ya tahu nggak tahu ya Mas Ayung ya. Bisa gini, kalau kita istilahnya kirim doa nih ke mereka yang sudah mendahului kita ya, yang kita nggak tahu, contohnya itu di sekitar rumahnya Mas Ayung gitu kan. Itu kita atas namanya siapa itu Mas Ayung? Ya atas nama kayak yang di paketan aja Bang. Ya enggak, Allah Maha tahu setiap doa pasti didengar. Apalagi yang baik-baik ya. Kita ngerasa nih yang jahat-jahat aja, enggak ada yang luput darinya. Artinya kalau kita memang enggak ada nama, enggak ada riwayat, tapi yakini di situ karena ini pernah ada makam atau siapa ya. Ya kita husnul ruhnya orang-orang yang meninggal di sini. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Jawa Koek juga boleh. Tahu tuh. Iya. Ya aku Gusti Allah harap kirim Fatihah engko si fulan-fulan mbok sapa pokoke sing mati nang kene di kuburan nang kene ya hancur. Yang penting ketulusannya kan gitu. Iya betul. Ya memang Fatihah kan dia mau dijadikan buat manusia ya. Jadi itu luar biasa sekali, dan itu waktu itu saya memang banyak lupa karena mungkin banyak pekerjaan, banyak yang diurus. Waktu itu juga kemarin-kemarin ya lagi angin gak bagus kan, banyak yang sakit. Harus fokus ke sini. Terus kalau misalnya kirim Fatihah ya dari keluarga sendiri aja, sampai sanak kadangnya loh, sampai sedulur-sedulur yang udah nggak ada. Lupa kalau di bawah ini juga banyak makam walaupun nggak tertulis nama siapa. Dan mereka juga pengen mendapatkan itulah ya Fatihah dari kita. Akhirnya iya bener ya, wow bocah primen sih katanya begitu, dipaido istilahnya. Akhirnya setelah saat itu saya mulai nyempili doa lah gampangannya. Oh ya tetap harus ada yang difatahin buat mereka yang muslimin wal muslimah. Mereka itu dari kaum golongan kita, orang-orang muslim. Ya saya kasih Fatihah, saya seperti itu Bang. Dan di cerita yang lalu ya pernah ada di Ngopor juga jelas sekali kalau
dulu saya pernah meriwayatkan dari di sini itu dulunya itu kebun jati. Kenapa dikatakan kampung Dukuh Malang? Karena waktu itu ada pohon dukuh, ada pohon dukuh, terus ini posisinya kayak nyilang sama pohon jati itu, jadi malang begini loh. Kalau kesininya diartikan secara makna, karena uangnya angel-angel gitu loh, banyak kemalangan, kadang juga anak muda meninggal, padahal ya sakit, cuman ya kayak gitu. Dan di tempat inilah para pejuang-pejuang atau korban-korban apa tuh namanya, pembantaian dari era-era pergerakan dari zamannya sebelum kemerdekaan sampai pergerakan di 65-an sekitar begitu, itu mayat-mayatnya semua dibuang di sini. Massal gitu. Massal. Ya enggak, kalau ini apa kan di daerah saya ke utara itu kan ada desa Dukuh Malang juga. Itu beda lagi katanya. Dukuh kan artinya kan desa dukuhan gitu kan. Malang itu apa istilahnya, tertinggal apa sih kan. Bisa jadi diartikan kayak gitu enggak Mas? Bisa tergantung. Kayak gitu kan, wong dulu itu yang menamai aja ketika kita telusur itu seorang Syekh. Jadi dia bukan dari tanah sini ya, dari tanah seberang. Arab punya orang wali gampangannya kalau dulu kan ya. Sekarang orang ngomongnya wali. Dan dia itu mulai menyebarkan risalah tuh di sini, membangun risalah di sini. Kemudian setelah semakin banyaknya tahun dari keturunannya mulai bersinergi sama yang dari sana, dari Mataram. Sama-sama sudah muslim begitu loh. Jadi semakin kuat akhirnya membangun petuguhan di sinilah, seperti itu Bang kisahnya. Kalau yang pembantaian itu yang ini kan lebih ke baru. Era sekarang. Era sekarang, makanya kan saya pas nemu tulang-tulang itu juga itu apa namanya masih dalam kondisi yang masih bisa banyak diidentifikasi, dalam artian itu masih ada tengkoraknya, masih ada. Berarti itu era sekarang ya, era 19 sekian lah gitu ya. Iya. Jadi mama aku juga pernah waktu itu dia mau nandur pisang ya. Mau nandur pisang, saya bilang, "Bu, situ udah jalannya jadi susah." Gitu. Tapi orang tua kadang-kadang dibilangin ngeyel. Kayak anak-anak juga kadang dibilangin ngeyel sama orang tua kan. Terus dia ngapain mau nandur jauh-jauh? Enggak, kalau deket-deket sini nanti apa namanya terlalu rungsut, terlalu ini namanya terlalu rindang, nggak bagus. Mau nandurnya di sana aja, mau nanamnya agak jauh. Hati-hati loh, saya bilang kayak gitu. Terus saya jalan ke tempat teman waktu itu lagi nggak kerja. Pulang-pulang itu ibu lagi posisinya dia lagi ngurutin kaki. Terus tetangga ngomong, tadi mamamu jatuh, ibumu tadi jatuhnya ya ke Belumbangan. Belumbangan itu bekas saya gali itu. Itu kan masih kebuka posisinya. Cuman karena memang banyak belulang, saya tutup lagi barang setengah meteran. Jadi dia itu kenapa jatuh katanya? Yang gara bahasanya ini itu gara itu cari masalah. Udah sandakala Bang. Udah sandakala itu jam-jam menjelang maghrib. Tanggung katanya tinggal satu lagi pokok pisang gitu ya, kedebuk pisang dia tanam, nggak minta tolong ke siapa-siapa. Tapi ketika dia ngorek macul begitu, mungkin tanahnya lebih landai begitulah, dia nemu spanduk katanya. Nemu spanduk. Oke, spanduknya siapa ya? Spanduk apa ini? Kok tebel banget katanya begitu. Sebenarnya bukan tebel, tapi karena lapuk kena tanah dan masih apa ya namanya masih terawat. Artinya dia bukan robek-robek. Kok coklat ya? Ki apa sih gitu. Tapi dipegang kayak masih bel, masih ada apa ya, membal begitulah. Masih ada isinya. Terus pas dibersihin lagi, dikorek-korek lagi, kok panjang, ditariklah bagian yang bisa dipegang begitu kan. Tapi kalau misalnya ini spanduk dikubur lama, pasti ini apa ya, warnanya dulunya putih. Aku baru begitu akhirnya, dia tadinya belum megang, akhirnya pas dia pegang begini kayak mau diangkat begitu, itu baru sebagian kecil, paling
senampan lah bang, segini kecilnya. Itu langsung kayak ada yang melempar langsung, dia tuh dilemparin das bareng ya sekitar 1-2 meter itu ke samping sebelah kiri. Beruntung dia njoprak lah, orang tua jatuh ngejoprak jungkel, kalau sini ngomongnya ngembuling bajing. Itu ke Blumbangan tanah yang udah dikorek saya itu dulu. Beruntung di sana itu nggak ada tunggak atau itu ternyata apa itu mas? Itu sosok itu mayat juga itu adalah pocongan. Masih ada tapi ya itu masih utuh. Masih utuh bang, walaupun usianya lama tapi masih utuh ya. Iya banyak kejadian seperti itu. Akhirnya ya Allah lah, itu karena memang saya nggak ada tapi tetangga itu kan masih belum masuk waktu itu ya, mau maghriban. Akhirnya anak muda itu langsung lari, bahkan katanya dia yang malah kebusut-busut kakinya karena memang dia lari itu nggak ngeliat, yang penting langsung bisa nulungin lah ibu saya itu bang. Itu ya antara lain jadi sisi-sisi dari dulu sekarang perbedaannya seperti apa. Nyatanya itu yang nggak ada yang jauh berbeda. Bahkan kalau kita bicara tentang ngobrol kan banyak ngobrolin yang gaib-gaib ya. Dulu ya sama, sekarang yang sama, nggak ada yang berbeda. Cuman kan perkembangan kalau di Tohir ya sekarang udah banyak rumah, udah banyak macam-macam. Kalau di sini dulu saya aja dibangunin mbah, apa mbah? Itu belakang mau ngambil burung itu ada pendek banget tuh, pendek banget, tinggal kita megang begini anak kecil aja kena, kayak kutilang, burung-burung yang sering rendah itu loh tidurnya. Kalau misalnya perkutut atau apa kan ada tinggi, kita pakai pulut nangka itu loh. Seperti itu bang. Jadi saya duduk di sini, Bang Ugan ngajakin kemari, beliau yang ngajakin, saya ikut mengenang. Dan disinilah para tetua-tetua dulu itu ketika adik saya dilahirkan, terus ada gangguan sosok Punti, bahkan bersosok-sosok karena nggak satu itu, sampai ke kita duduk. Jadi mereka muterin rumah itu sampai ke tanah ini, sampai kita duduk di sini. Berarti momennya pas nih, padahal aku nggak sengaja loh ya ini ya. Nggak sengaja aku ngajak ke sini ya, sama Mas Ayo. Ini ada cerita juga. Ini banyak emang kisah di tanah ini ya. Iya, jadi tanpa sengaja ini loh. Aku pengen lah duduk di mana Mas Ayo ya. Yang ini kan pas bulan tempat ini agak lumayan adem lah gitu kan. Terus betul. Yang menarik bukan kita meninggikan, setiap wilayah, setiap daerah tentu punya kisah. Ada yang baik, ya kita kan ngambil kebaikan dari peristiwa tersebut. Yang buruk, yang kelam, biarlah itu menjadi masa lalu ya Bang. Cuman ya ada energi-energi yang ditinggalkan saat itu. Kalau bahasa kerennya residual energi kan seperti itu. Ketika satu saat ada tetangga, dia seorang yang lumayan punya duit. Terus dia itu ngajinya nyampe kemana-mana ceritanya, berguru ke sini, berguru ke sana. Karena memang mungkin sering ngasih upeti ke gurunya, baiklah ya. Akhirnya gurunya pengen bertandang ke rumah. Itu tetangga saya. Kemudian datang dia bersama rombongan. Itu langsung guru utama ya Bang ya. Itu kayak semacam ahli hikmah lah, aliran-aliran seperti itu. Saya kurang paham dan nggak pengen tahu. Celencang bahasanya itu di sini kayak apa aja ditudingin, dibahas, kelihatan ini, melihat sosok itu. Itu pas dia pulang itu nggak keluar dari kampung ini Bang, nggak keluar sama sekali. Jadi sekitar berapa jam tuan rumah itu ngertinya udah sampai dari setengah jam yang lalu, karena hanya beberapa desa kan. Nanti nelpon, sebut saja tetangga saya namanya Behi, Haji Behi. Cik, tolongi Cik Ibrahim Cik, tolongi ini gimana, tolongi gimana Mbah gitu kan. Kamu datang ke sini, saya posisinya di depan yang ada gini-gini aja, ada tulisan begini. Datanglah ke sana, penting sekarang, penting, langsung ke sana. Dan tetangga saya, lu sampai ngapain masih di sini? Astagfirullahaladzim, saya salah, katanya begitu. Memang kenapa? Saya jalan yang keluar dari kampung ini mana? Nggak bisa. Lu kan jalan banyak, dengan saya tadi ngelewatin ke rumahnya Om Toying ya, itu dari Lal, dari Watan, dari rumahnya Mas Riam. Ke sana kan lewat tengatan dari Bulung banyak sekali. Bahkan kalau mau ngurek juga lewat tanah banyak. Itu nggak bisa keluar Bang. Usul punya usut, ternyata
itu selentingan dari orang dalam. Ya, Pak Haji sendiri ngomong kalau dia itu mendeteksi bahwa di sini tuh pernah dulunya banyak para tetua-tetua, para syiar yang membawakan syiar. Di sini itu tanah tua. Dan saya itu ya cerobohnya ngetes. Ngetes. Jadi ada sosok datang ngetes kayak gitu. Jadi kayak dapat karmanya, kon pan lanjut ngendi, kamu itu belum apa-apa digituin. Itu nggak bisa keluar dari kampung. Itu sekelumit yang tadi kita ngobrol-ngobrol di sini, Bang. Nanti takutnya waktunya udah panjang banget ini, kelupaan, Bang. Udah. Oke, udah 26 menit, sekitar 26 menit. Terima kasih banget, Bang. Kan bisa mampir ke sini, kita bisa langsung ke lokasi ya. Kalau gini Mas Ayung, beda kan kalau di studio. Bedanya nih ya. Bedanya kalau di studio Mas Ayung kan selalu bawa konsep nih, yang mau diceritakan apa gitu kan. Aku ikutnya kayak di prank ini loh, enggak. Iya kan, itu mau bawa konsep apa nih yang mau diceritakan nanti kan, seperti itu Mas Ayung. Tapi kalau di sini nih pure apa aja bisa jadi cerita beneran. Asli. Jadi kalau memang sebelumnya memang ada selentingan jangan mau ke sini, tapi karena memang sampai jam tersebut tadi ya belum ada kontak, akhirnya saya bilang mungkin aku berangkat ke studio, jadi nggak persiapin sama sekali. Kalau memang tak persiapin udah jelas ya gampang ngimo saya ngomong pasti ya ini tak rapiin. Kalau ini cuma pakai daun pisang, ini rumputan pakai cutter tadi. Iya, untungnya dia kayak Dora bawa cutter, kayak Doraemon kantongnya itu banyak bawa cutter. Ya kalau yang kita itu pure seadanya begini, ini nggak diberesin sama sekali atau digeletakin. Kayak memang aslinya seperti ini teman-teman. Dengan kamera seadanya, dan kita emang ya kayak gini wajah aslinya, tanpa kamera, tanpa makeup, lighting yang bagus ya. Nah, emang seperti ini adanya Mas Ayung. Oke, itu aja sih Bang. Udah Mas Ayung. Udah aja, itu aja. Lah, nanti bentar lagi kita juga mau ke studio, ada perlu sama Mas B. Ya oke. Nah, terima kasih buat yang sudah ini nih. Ya, setelah Mas Ayung nih sajiannya, terima kasih, aku udah ngerapotin terus sama Mas Ayung. Terima kasih teman-teman yang udah selalu mantengin ngobrol, dukungannya teman-teman semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semua dukungan teman-teman dari hal apa aja wis dikembalikan dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya Bang ya. Iya. Ya itu saja edisi ngobrol kali ini, outdoor yang kedua nih Mas Ayung ya. Lain kali malam mungkin Bang. Insya Allah ya. Sangat senang sekali ini. Ya terima kasih, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Rambiru di studio, nanti ketemu. Ya itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.